Hai teman-teman, pasti sudah tahu kan paku? Nah, biasanya paku digunakan melekatkan dua bahan dengan menembus keduanya. Tapi, pernahkah teman-teman mendengarkan kata tumbuhan paku? Apakah semua teman-teman sudah pernah melihat tumbuhan tersebut? Nah, kira-kira seperti apa ya? Yuk kita simak materinya. Kalau teman-teman pernah berjalan-jalan di sekitar rumah ataupun di alam yang bebas yang memiliki dinding rumah yang tinggi, apakah teman-teman pernah melihat tumbuhan seperti ini? Kalau teman-teman sudah pernah melihat, memegang, atau bahkan mengambilnya, maka selamat sudah mengetahui lebih dekat dengan tumbuhan paku. Tumbuhan paku dalam istilah biologinya adalah Pteridophyta. Karakteristik diambil dari kata pteron yang berarti sayap bulu dan pita berarti tumbuhan. Istilah kata tersebut merujuk pada susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Tumbuhan paku sering disebut dengan tumbuhan Hormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga sering disebut dengan tumbuhan berpembuluh ataupun Tachyophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Batang tumbuhan paku terletak di dalam tanah atau disebut dengan rizom. Pada rizom ini akan muncul akar serabut yang berupa rambut-rambut halus dan tangkai daun. Tangkai daun inilah yang tampak di permukaan tanah yang sering kita anggap sebagai batang. Berdasarkan ukurannya, tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mikrofil, yaitu jaringan berpembuluh yang tidak bercabang, dan yang kedua adalah makrofil, yaitu jaringan berpembuluh bercabang. Kemudian berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu saprofil, yaitu menghasilkan spora. Kemudian yang kedua ada tropofil, yaitu tidak menghasilkan spora, hanya untuk berfotosintesis saja. Jika diperhatikan lebih dekat, tumbuhan paku terdapat bulat kecil atau yang disebut dengan sorus. Sorus berikatan dengan perkembangan biakan tumbuhan ini. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora tersebut berada di kotak spora ataupun spongarium, di mana spongarium tersebut berkumpul di wadah yang disebut dengan sorus. Sorus sendiri dilindungi oleh selaput yang disebut dengan insidium. Teman-teman, perlu diketahui bahwasanya tumbuhan paku mengalami dua fase dalam daur hidupnya. Kedua fase tersebut disebut dengan fase saprofit dan juga fase gametofit. Fase saprofit yaitu fase ketika tumbuhan paku tersebut menghasilkan spora. Spora tersebut lalu tumbuh menjadi protalium. Protalium merupakan fase gametofit. Berbentuk talus, berukuran kurang lebih 1-2 cm dan hanya berumuran beberapa minggu saja. Sedangkan fase gametofit, protalium membentuk antheridium ataupun alat kelamin jantan yang menghasilkan sperma. Kemudian archegonium, alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Hasil dari fertilisasi melalui ovum oleh sperma akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi tumbuhan paku dan kembali ke siklus hidup sebelumnya. Nah, itulah tadi materi terkait tumbuhan paku ataupun Pteridophyta. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. See you next time. Bye.